Pasar Keroncong Kota Gede tahun 2022 diselenggarakan Sabtu 3 Desember 2022. Acara tahunan ini berjalan dengan sangat meriah. Acara ada 2 sesi. Sesi pertama jam setengah 4 sampai sebelum maghrib. Dilanjut sesi kedua setelah Isya sampai jam 12 malam. Di sini ada 2 panggung besar yang sama-sama menarik acaranya. Ada panggung Kanjengan dan panggung Shoppingan. Sebelum masuk di masing-masing panggung, ada ibu-ibu UKM Kota Gede yang berjualan berbagai makanan tempo dulu maupun makanan sekarang. Ini ada makanan yang sangat menarik perhatian pengunjung, yaitu ada es gabus yang ngetren di tahun 1980-an. Selanjutnya kita akan mengunjungi panggung Shoppingan terlebih dahulu. Untuk sampai ke panggung Shoppingan kita harus berjalan melewati gang-gang kecil dan rumah-rumah kecil khas Kota Gede. Kita sudah sampai ke panggung Shoppingan. Di sini lebih dikenal dengan nama Dalem Shoppingan. Dalem Shoppingan adalah merupakan rumah dari juru kunci pertama makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, yaitu bernama Raden Ahmad Dalem Shoppingi. Oleh beliaunya, Dalem Shoppingan dulu sudah dijadikan tempat tinggal sekaligus ruang terbuka, di mana banyak pejabat kerajaan yang singgah di situ sebelum berziarah ke makam Raja-Raja Imogiri maupun Kota Gede. Masih di sesi pertama, mari kita menuju ke panggung Kanjengan. Untuk sampai di sana kita melewati gang-gang kecil dan rumah bangunan tempo dulu khas Kota Gede. Gang-gang sempit ini sering disebut dengan jalur labirin. Labirin adalah sistem jalur yang rumit, berliku-liku dan sempit. Kota Gede terkenal dengan labirin raksasa karena banyak sekali gang-gang sempit di sini. Sebelum sampai ke panggung Kanjengan, kita melewati Masjid Perak Kota Gede. Masjid ini dibangun pada tahun 1937 oleh tokoh Muhammadiyah. Masjid ini merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Gede Mataram. Masjid ini diberi nama Perak karena pada saat pembangunan industri perak Kota Gede sedang di puncak kejayaan. Sampailah kita ke panggung Kanjengan. Berarti ibu tadi acara sesi pertama di kedua panggung telah usai. Nanti akan disambung lagi setelah Isya. Sambil menunggu datangnya maghrib, kami menuju Masjid Gede Mataram yang merupakan masjid pertama di Kota Gede, dibangun tahun 1587 oleh Raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Dulunya berupa surau atau musola. Baru pada tahun 1610 pada masa pemerintahan Sultan Agung berkuasa, surau ini mulai dibangun dan diperluas. Sambil menunggu maghrib tiba, saya akan bercerita tentang sejarah Pasar Keroncong Kota Gede. Event Pasar Keroncong Kota Gede merupakan pagelaran musik agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Orkes Keroncong Kota Gede bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
Musik keroncong mulai dimainkan di Kota Gede sejak tahun 1930 oleh Orkes Keroncong Terang Bulan. Kemudian diikuti dengan orkes keroncong yang lain. Hingga pada tahun 2000 sudah ada sekitar 17 grup keroncong di Kota Gede. Pasar Keroncong Kota Gede mulai diagendakan pada tahun 2015 oleh M. Natsir DP, sang pencetus ide. Natsir merasa terpanggil untuk menjadikan musik keroncong bisa diminati oleh semua generasi dan semua kalangan. Ternyata hal tersebut mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Terbukti sejak penampilan perdana tahun 2015 hingga tahun 2022, antusias penonton tidak pernah surut. Dinamakan pasar keroncong agar bisa seperti pasar pada umumnya, mampu menjadi ruang untuk berkomunikasi dan membangun komunikasi sosial kini yang mulai berkurang. Kali ini Pasar Keroncong Kota Gede mengusung tema keroncong berhati nyaman, nyaman untuk anak, generasi muda, dan generasi tua. Sejarah keroncong mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1600-an. Musik ini dibangun oleh para pelaut dan budak kapal dari Portugis. Nama awalnya adalah musik fado. Musik ini mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Walaupun masa kejayaan Portugis mulai melemah di Indonesia, musik ini tidak lantas hilang begitu saja. Orang-orang di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor. Perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintahan Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasuki dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Musik keroncong pun mulai banyak dikenal di seluruh daratan Indonesia tahun 1880 dan baru benar-benar hadir sebagai identitas musik dari Indonesia. Salah satu alasan adalah karena alat musik yang digunakan adalah alat musik yang kental dengan Indonesia. Hingga pada akhirnya mulai kembali redup pada sekitar tahun 1960-an. Redupnya musik keroncong karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia seperti pop dan rock. Inilah suasana sesi kedua di panggung Sopingen. Di sesi kedua ini, masing-masing panggung ada 5 orkes keroncong yang ditampilkan. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin semua. Orkes keroncong yang tampil diantaranya adalah Orkes Keroncong Harisma, Orkes Keroncong Sarlegi, Orkes Keroncong Los Fugos, Orkes Keroncong Sakpenae Dhewe, dan masih banyak lagi. Untuk bintang tamu di panggung Sopingen ada Hana Mari Standifom. Beliau adalah penyanyi bule dengan suara yang sangat merdu. Bintang tamu lain adalah Sunyahni. Sunyahni mampu menghibur kita semua dan kita semua bisa tertawa. Adalah lorong gila ya, jadi muncul di sana. Aku malah lorong gila loh. Ini nek gawe lagune jadi MC-nya juga sangat menarik. MC-nya mampu mengadu-adu penonton dengan candaan-candaannya yang sangat lucu. Oke, menurut Dek Damar ini kan tadi sudah nonton ini Bang, acara keroncong ini sudah nonton Bang. Pendapatnya Dek Damar bagaimana tentang perang saudara di Timur Tengah? Pasar Keroncong Kota Gede bukan sekedar pertunjukan atau tontonan musik keroncong belaka, namun sebuah ajang saling bertemunya pelaku dan penikmat musik keroncong dan sebagai upaya mengenalkan adab bermusik keroncong kepada anak-anak dan generasi muda.
Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.